Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali Aja Seram. Alamat rumah nomor 73 perjalanan travel agak sedikit telat ke Bandung karena hari ini weekend. Jalanan jadi macet. Aku sudah bosan dengan pemandangan jalan. Saat sampai di Bandung, aku pun pusing dengan alamat rumah baruku. Orang tuaku pindah rumah karena alasan finansial. Di rumah kami yang dulu kami sering didatangi penagih hutang, jadi kami pun pindah. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di Jakarta, dan malam itu aku ke Bandung sekedar untuk mengunjungi orang tua dan rumah baruku itu. Aku lihat jam menunjukkan 10 malam. Akhirnya aku masuk ke dalam perumahan dan berjalan kaki. Jalan ini sudah sepi, tidak ada satupun orang yang bisa kutanya. Memakai feeling aku mencoba mencari rumah nomor 73. Aku terus berjalan sambil memandangi nomor rumah sampai di depan aku melihat ada seseorang yang berjalan. Aku berlari kecil mengejar orang itu, ternyata itu seorang wanita. Wanita itu berjalan menunduk dan sampailah aku di sebelahnya. Maaf, mau tanya, dan wanita itu pun berhenti lalu menengadahkan kepalanya. Matanya berair, dia terlihat sedang menangis. Aku jadi merasa tidak enak. Kamu kenapa? Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi karena mengantuk, aku pun lanjut bertanya. Maaf, kalau rumah nomor 73 tahu tidak di sebelah mana? Wanita itu tiba-tiba menatap ke arahku. Aku sedikit kaget. Aku mundur 1 langkah darinya dan wanita itu pun menunjukkan arah dengan tangannya ke sebuah rumah dengan pagar hijau. Jaraknya tidak begitu jauh dari kami berdiri. Oh iya, makasih ya. Aku pun meninggalkannya dan berlari menuju rumah itu. Begitu sampai, aku disambut hangat oleh kedua orang tuaku. Melepas rindu, kami pun mengobrol hingga larut malam. Sekitar jam 2 subuh, kami kembali ke kamar. Kamarku kebetulan berada di depan. Jika aku buka jendelanya akan langsung terlihat jalanan di komplek. Malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku merasa sangat gerah. Aku beranjak menuju ke jendela untuk membukanya agar ada sedikit angin yang masuk. Aku pun membuka gorden jendela dan di depan pagar rumahku berdiri seorang wanita. Dia hanya berdiri sambil menundukkan kepalanya. Setelah aku lihat lagi, ternyata itu wanita yang aku lihat tadi. Aku tidak jadi membuka jendela dan menutupnya kembali. Aku kembali ke tempat tidurku. Aku tidak memikirkannya dan mencoba untuk tidur. Tapi ternyata itu tidak berhenti sampai di situ, dan malam berikutnya wanita itu sudah ada kembali sambil terdiam di depan rumahku ini. Tanpa melakukan apa-apa karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku mengunci seluruh ruangan, takutnya ada yang hilang. Wanita yang tiap malam berdiri di depan pagar rumahku itu kini semakin mencurigakan. Setiap malam aku selalu intip dia dari kamarku. Wanita itu sering melihat-lihat ke dalam rumah. Aku sudah melapor kepada keamanan, namun tidak digubris apa-apa sampai malam itu.
terdengar suara tangisan dari wanita itu. Meskipun di luar pagar, tapi entah kenapa suaranya sangat begitu jelas dan sangat mengganggu. Aku mulai kesal. Aku intip wanita itu lagi dan dia masih berdiri di depan pintu pagar. Aku pun segera ke pintu depan untuk menegurnya, dan ketika aku membuka pintu depan, sosok wanita itu terlihat terdiam. Aku pun mendekatinya. Wanita itu kini terdiam dan kepalanya semakin menunduk tertutup oleh rambut. Maaf, kamu tuh siapa ya? Tiap malam lihat-lihat ke dalam rumah saya. Mencurigakan. Terus kamu kenapa menangis? Sana pergi, daripada saya laporin kamu ke polisi. Mau kamu? Emosiku tidak tertahan. Aku pun membentaknya. Wanita itu sekarang malah balik melotot ke arahku, seperti menantangku. Apa-apaan kamu melototin saya? Kenapa melihat ke arah saya seperti itu? Teriakanku membangunkan ayah dan ibu. Aku melihat mereka keluar dari pintu depan. Aku langsung bilang ke orang tuaku, "Pak, ini nih orang yang tiap malam sering lihat rumahku. Telepon polisi mah." Orang tuaku lalu mengerutkan keningnya. "Kamu bicara dengan siapa, nak?" Perlahan aku lihat lagi sosok itu. Sosok itu masih ada di depanku. Tapi orang tuaku tidak melihatnya. Wanita itu kini tersenyum dan matanya melotot tajam ke arahku. Dan tiba-tiba wanita itu melesat ke atas, berubah menjadi kain putih sambil tertawa cekikikan. Badanku lemas seketika dan aku pun terjatuh. Esoknya aku terkena demam. Badanku panas tinggi, namun aku jadi trauma tidur di rumah ini. Dan setelah dengar-dengar cerita, wanita itu ternyata bernama Ayu. Dulu rumahku ini katanya rumahnya suaminya meninggal karena sebuah insiden dan dia tidak terima suaminya pergi meninggalkannya. Dia pun selalu menunggu suaminya pulang di depan rumahnya sampai akhirnya dia bunuh diri. Dan setelah kejadian itu aku tidak mau lagi menginap di rumahku itu, dan jika ke sana aku lebih baik tidak bermalam karena sampai saat ini wanita itu masih sering menunggu di depan rumahku itu. Jangan beranjak dulu, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram karena kita lanjut ke cerita kedua. Yuk kita dengerin bersama, jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Bandara berhantu. Pengalaman ini tidak akan pernah aku lupakan. Bertemu dengan hantu telah menjadi mimpi buruk setiap malam. Aku bukan seorang yang penakut, tidak juga dengan ketemu hantu, namun kemunculan mereka kadang tidak pada saat yang tepat membuatku trauma dan ketakutan, mengalahkan daya logikaku bahwa mereka itu tidak nyata. Kejadian ini terjadi ketika aku baru saja pulang dari kampung halamanku, Palembang. Dari Bandung aku pergi ke Jakarta dengan travel menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan kira-kira sekitar jam 23.30 malam aku sampai di bandara. Kulihat hari itu tidak begitu ramai, malah bisa dibilang sepi. Setelah check-in aku masuk ke ruang tunggu. Saat itu pesawat yang di parkiran kosong. Kulihat jadwal penerbanganku jam 2.30 pagi. Aku harus menunggu cukup lama di sana. Mataku mulai mengantuk. Aku mulai melamun sejenak. Alasanku pulang ke Palembang adalah untuk menemui ibuku yang masuk rumah sakit. Ingin rasanya aku segera sampai di sana. Maka dari itu aku mengambil penerbangan yang paling cepat hari itu.
Aku terbangun sejenak, kulihat sebuah pesawat mendarat dan sayangnya itu bukan pesawat menuju ke Palembang. Aku kembali ke posisi kesemula dan memeluk tasku lalu memejamkan mata. Entah berapa lama aku tertidur dan tiba-tiba aku terbangun. Suasana di sekitarku sangat sepi. Aku melihat tidak jauh dariku duduk seorang bapak tua yang sudah tertidur pulas. Kulihat jam, keberangkatanku hampir 1 jam lagi. Aku menarik resleting jaketku karena kurasa udara di dalam ruangan ini sangat dingin dan dinginnya tidak wajar. Membuatku harus bangkit dari tempat duduk karena tiba-tiba saja aku merasakan mulas. Aku mencari toilet dan toilet itu ternyata berada di lantai bawah. Aku bergegas masuk ke dalam toilet dan kulihat ada 2 bilik toilet yang terkunci rapat dari dalam. Membuatku harus menunggu sejenak sambil menahan rasa mulas di perutku. Aku menebak-nebak di dalam bilik ini ada orang apa tidak ya? Namun kulihat pintunya tertutup. Pintu toiletnya dilapisi kaca tapi dihalangi oleh sesuatu yang agak buram. Aku menunggu di antara pintu toilet. Aku tidak mendengar ada suara atau aktivitas apapun dari dalam toilet. Aku hanya mendengar suara kipas yang mendengung saja. Penasaran, aku melangkah maju ke salah satu pintu toilet itu. Ketika akan membuka gagang pintu itu, tiba-tiba sebuah telapak tangan menapak menempel di kaca pintu. Sebuah telapak tangan terlihat jelas olehku. Aku pun mundur perlahan. Aku pikir di dalam bilik itu memang ada orang, namun apa yang kulihat selanjutnya membuatku tidak percaya. Tiba-tiba saja telapak tangan yang menempel di pintu kaca itu kini jari-jarinya terlihat mulai memanjang. Memanjang terus ke arah atas sampai akhirnya muncul keluar dan terlihat olehku. Sebuah jari manusia berada di ujung pintu itu dan menggenggam pintu itu lalu tangan itu membuka pintunya. Aku melihat pintu itu mulai terbuka dan di dalam toilet itu kosong, tidak ada siapapun. Seketika bulu kudukku berdiri. Aku pun memutuskan keluar dan pintu toilet satu lagi terbuka tanpa ada siapa-siapa di dalamnya. Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa seorang wanita. Aku berlari keluar dari dalam toilet menuju ke ruang tunggu. Beberapa penjaga di sana agak bingung melihatku terburu-buru, namun jika aku ceritakan pasti mereka tidak akan percaya. Aku coba kembali duduk dan mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan lagu dari handphoneku. Mataku mulai terjaga saat itu. Jantungku pun berdegup cukup kencang. Alunan musik berdengung cukup keras di telingaku. Aku benar-benar tidak konsentrasi. Bapak-bapak yang bersamaku pun sudah tidak ada lagi. Aku benar-benar panik. Aku duduk paling belakang dan bersandar karena di belakangku sebuah dinding kaca. Jadi aku dapat melihat seisi ruang tunggu itu. Aku yang paling belakang jadi aku bisa memperhatikan kiri dan kananku. Namun tidak ada yang ganjil. Jantungku mulai tenang dan ku minum air mineral yang aku bawa untuk lebih menenangkan diri. Setelah aku minum dan menyimpan botol ke dalam tasku, tiba-tiba ada yang menepuk-nepuk pundakku dari belakang. Aku terdiam dan tidak lama, pundakku kembali ditepuk dari belakang. Aku benar-benar tidak berani untuk menoleh. Tidak mungkin ada yang menepuk pundakku dari belakang karena jelas sekali di belakangku itu hanyalah tembok kaca. Dan di kanan kiriku jelas sekali tidak ada siapa-siapa. Tepukan itu terus-menerus menepuk pundakku sampai akhirnya aku coba untuk berdiri dan astaga, pundakku ditahan oleh sebuah tangan. Aku merasakan sebuah tangan mencengkeram pundakku dengan sangat keras.
Untuk berdiri pun sangat sulit, tangan itu mencengkram dan menahan pundakku. Aku berusaha melepaskan cengkeraman itu dengan menggerak-gerakkan badanku. Namun tetap tidak bisa. Aku pun memaksakan diriku untuk berlari dari tempat dudukku. Aku pun terjatuh. Aku lihat ke belakangku, tidak ada apa-apa. Aku segera pindah ke dekat pintu yang ada penjaganya. Untungnya pesawat menuju Palembang sudah datang. Tidak lama dari kejadian itu, aku masih beruntung tidak melihat sosok wajah atau wujudnya, namun hanya tangan saja. Aku sudah ketakutan dan sejak saat itu aku tidak berani lagi untuk melakukan penerbangan pagi. Jangan beranjak dulu, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram karena kita lanjut ke cerita kedua. Yuk kita dengerin bersama, jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Arwah hantu nenek gantung diri saya tinggal di salah satu desa di wilayah Jawa Tengah. Di daerah tempat tinggal saya ada cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut tentang seorang nenek, yaitu Suwargi, almarhumah Mbah Parto yang gantung diri dan sampai saat ini arwahnya gentayangan dan sering mengganggu warga. Sekitar tahun 1970-an, seorang wanita, yaitu Mbah Parto, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Konon karena putus asa tak mampu memiliki keturunan dan ditinggalkan suaminya, wanita tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sejak hari itu, warga di desaku sering diganggu oleh penampakan seorang wanita tua yang menyerupai Suwargi Mbah Parto. Beberapa peristiwa kesurupan terjadi berturut-turut akibat warga yang mencoba membersihkan rumah berikut areal kebun di sekitar bekas rumah Suwargi Mbah Parto. Warga pun sering melihat penampakannya, yaitu dengan wujud seorang wanita tua, berambut berantakan dengan mata melotot dan lidah menjulur. Seolah tak peduli waktu, setiap menjelang pukul 12 siang pun para buruh tembakau yang bekerja di oven di sebelah areal rumah Mbah Parto pun kena getahnya. Suatu petang Ibu Ye yang tinggal di kontrakan dekat bekas rumah Suwargi Mbah Parto mengalami kesurupan. Wajah Ibu Ye berubah menekuk dengan mata melotot dan beliau tertawa terkikik khas nenek-nenek. Beliau pun segera dipanggilkan orang pintar. Setelah dirituali, Ibu Ye berceloteh dengan suara yang berbeda. Suara Ibu Ye serak sedikit tersendat-sendat seperti orang dicekik. Wagah lung akut salah ben mati si seniora popo bocah iki. Sapa wingi sing nyoba arep ngobong omahku, ngobrak abri omahku. Saya tidak mau pergi, salah sendiri, biar mati sekalian tidak apa-apa anak ini. Siapa yang kemarin mencoba membakar rumahku, mengobrak-abrik rumahku? Orang pintar itu pun membaca beberapa ayat dan doa-doa. Menjelang tengah malam tiba-tiba Ibu Ye berteriak kesakitan dan pingsan. Tak berapa lama, beliau bangun dan bertanya, "Iki dong ngopo? Tek aku dirubung wong akeh, ini ada apa? Kok saya dikerumuni banyak orang?" Semenjak kejadian itu, tidak ada seorang pun berani mencoba membersihkan kebun dan rumah Suwargi Mbah Parto. Sesekali, para buruh tembakau masih melihat sesosok wanita tua dengan rambut berantakan, mata melotot dan lidah terjulur berdiri di areal rumah Mbah Parto. Sampai saat ini,